Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Sandiwara Bangkrut Sang Direktur ke Istri. Terima kasih teman-teman yang telah membantu like, komen, serta subscribe. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya, dibalas kebaikannya oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 5. Muhammad Adrian Fanani. Dia sebatang kara. Bukan. Lebih tepatnya, kedua orang tuanya telah tiada setelah mengalami kecelakaan mobil di tol. Cukup mengejutkan saat kejadian waktu itu, karena rencana syukuran acara wisuda dirinya yang 90% telah siap akhirnya dibatalkan. Bak disambar petir saat mentari terbit sempurna, antara bahagia dan bersedih. Tepat di acara wisuda pasca sarjana, dua orang paling Adrian sayangi menghadap Tuhan secara bersamaan. Susah payah ia menepis kenangan paling pahit dalam sejarah hidupnya itu. Namun, akhirnya Adrian hanya harus berdamai dengan perasaannya. Menerima takdir adalah ketenangan paling tinggi. Untungnya kepergian sang ayah yang sebagai pemimpin perusahaan Fanani Group saat Adrian telah dewasa, telah siap menggemban menggantikan posisi penting di perusahaannya. Walau menyakitkan, ia berusaha tangguh. Usai acara 7 hari, dua orang terkasihnya, Adrian pun akhirnya menerima jabatan direktur di perusahaan ayahnya. Kecerdasan yang melekat pada otak Adrian membawa perusahaannya ke arah yang lebih baik, membuatnya lebih mudah mengelola. Ia, wanita itu mungkin hanya akan bertahan dalam jangka waktu minggu ini. Di situasi seperti itu, kamu mau taruhan? Asal berucap santai, menawarkan sebuah hal yang ia rasa menarik. Aku pamit Axel, aku lupa, Naya dan ibu belum makan. Adrian bergegas bangun dari duduknya. Oh ya, wanita itu bernama Naya. Statusnya masih istriku. Tolong hargailah perasaanku sebagai orang yang masih memiliki rasa padanya. Kalimat pesan berisi permintaan itu Adrian ucap tegas namun pelan. Adrian sadar dengan tingkah istrinya, tapi bukan berarti ia akan rela pasangannya dipandang sebelah mata saja, meskipun itu oleh sahabatnya sendiri. Sorry Yan, bukan begitu maksudku. Aku pamit, potong Adrian cepat lalu bergegas keluar dari kantor. Tepat pukul 4 sore, Adrian telah sampai di halaman rumah yang disewa di area perkampungan. Tidak seperti sebelumnya yang kembali ke rumah dengan mengendarai mobil mewah. Sore ini, sepeda motor keluaran tahun 2010 menjadi penopang tubuhnya selama perjalanan ke kantor. Adrian melangkah menuju teras rumah setelah turun dari motor dengan membawa satu kantong kresek berisi sesuatu di dalamnya. Senyum mengembang mulai ia sunggingkan demi melanjutkan drama yang sudah direncanakan sebelumnya. Nampak pintu rumah telah terbuka lebar, namun tanda-tanda keberadaan penghuni di dalam tidak Adrian lihat. Tidak Naya, tidak juga ibu mertuanya. Salam sudah Adrian ucapkan saat baru sampai di beranda rumah. Tetap saja, suara jawaban salam juga tidak ia dengar. Entahlah kemana mereka. Seluruh sudut ruangan sudah Adrian jelajahi, baik kamar, dapur, dan halaman belakang. Tidak ditemukan juga istri dan ibu mertuanya. Kemana mereka pergi? Mungkinkah mereka pergi meninggalkan dirinya secepat ini? Untuk memastikan kebenarannya, Adrian melangkah cepat masuk ke dalam kamar, tempat di mana Naya meletakkan 2 koper dan 1 tas ransel di sana. Sontak, ia terkejut. 1 koper yang berisi pakaian istrinya tidak ada. Benarkah dia sudah pergi? Tapi 1 tas bermerek Gucci milik Naya masih terpajang di atas ranjang.
Jika dia pergi, tas branded pasti itu ia sudah bawa. Pandangan Adrian beralih pada benda berbahan kayu yang sudah nampak tua terpajang di belakang tempatnya berdiri. Lemari pakaian yang sengaja ditinggalkan pemilik kontrakan agar bisa dipakai penyewa. Itu segera Adrian buka cepat. Nampak kosong. Tidak ada satupun helai pakaian di sana. Namun, satu koper besar berwarna hitam milik Naya berada di dalamnya. Itu berarti Naya tidak pergi meninggalkan dirinya seperti yang ia sangkakan. Dia pasti hanya pergi sebentar. Jika begitu, kenapa pintu rumah tidak dia tutup? Adrian menghela napas kasar. Kalau keluar dari kamar setelah menutup pintu lemari. Sambil menunggu istrinya kembali, Adrian merebahkan tubuhnya di atas sofa. Rasa lelah setelah berkendara dengan sepeda motor dari kantornya menuju ke kontrakan membuatnya tidak merasakan kerasnya tempat duduk yang nampak sudah koyak di sana-sini. Samar-samar terdengar suara obrolan dari luar rumah. Dari nada bicaranya, Adrian sangat paham jika itu Naya dan ibu mertuanya. Tawa lepas mereka membuat kedua mata Adrian terbuka lebar. Tentu saja ia terkejut. Setelah siang tadi istri dan ibu mertua tidak berhenti mengomel, menyalahkan dirinya. Entah apa yang bisa membuat mereka tertawa bahagia seperti itu jika bukan karena uang. Suara obrolan yang masih diiringi tawa lepas dua orang itu perlahan mendekat. Sementara Adrian sudah duduk sebelum engsel pintu itu terdengar dan mulai dibuka. Naya dan Adrian saling pandang begitu pintu telah terbuka lebar. Obrolan Naya dan ibunya yang masih berlangsung pun mendadak terhenti. Walau sedikit terkejut melihat keberadaan Adrian di dalam rumah, Naya kembali bersikap cuek. Ia bahkan langsung masuk tanpa mengucap salam atau sambutan pada Adrian sebagai suaminya. "Kamu habis belanja, Nay?" tanya Adrian mengikuti langkah Naya masuk ke dalam kamar. Pandangannya fokus pada beberapa tas belanjaan yang Naya letakkan di atas ranjang. Meski tidak mengecek, namun sepatu dan baju bisa Adrian lihat dari tas belanja yang terbuka di bagian atasnya. "Iya, kenapa?" Naya menjawab ketus. Ia lebih memilih membuka barang belanjaannya lalu mencoba daripada menatap lawan bicaranya. "Memangnya kamu punya uang?" tanya Adrian heran. "Punya dong," sahut Naya. Wajahnya mengembang di depan cermin lemari tanpa memperdulikan sang suami yang sejak tadi menatapnya. Ia hanya fokus pada pakaian yang melekat di tubuhnya, seraya berputar badan berkali-kali. "Kamu uang dari mana, Nay?" tanya Adrian ingin tahu. Sejak ia menceritakan kebangkrutan perusahaannya pada Naya, semua akses keuangan sudah Adrian bekukan sebelumnya. Saat itu tidak ada protes, baik dari istri maupun ibu mertuanya, hingga benar-benar mendengar pemberitahuan dari ia sendiri. Lalu hari ini, Naya juga ibunya bisa berbelanja dengan total pengeluaran yang cukup fantastis untuk sekelas keluarga miskin. Jika dijumlah, perkiraan semua senilai 5 juta rupiah dari 3 struk pembayaran yang tengah Adrian lihat di tangannya. "Aku uang dari manapun, apa pedulimu?" Pertanyaan lembut suami. Naya jawab ketus yang seketika membuat Adrian sedikit geram. "Tapi aku suamimu, Nay. Aku berhak tahu kamu dan uang yang kamu dapatkan itu." Nada bicara Adrian mulai meninggi. Ia menghampiri istrinya dan menatap setengah tajam tepat di hadapan Naya. Bagi Adrian, uang yang istrinya dapatkan harus ia ketahui asal-usulnya, bukan untuk meminta tentunya. Tapi ini bagian dari harga diri seorang lelaki, bergelar suami seperti dirinya, yang memang harus dijaga. Jika mau, ia sangat bisa memberi Naya nominal yang bahkan hingga puluhan juta. Tapi sekali lagi, bagaimanapun kondisinya, seorang istri harus bisa menghargai keberadaan suaminya.
apapun yang istri dapatkan, sebisa mungkin harus terbuka pada suami untuk menghindari kesalahpahaman. Andai suami diam melihat istri bertingkah begitu, laki-laki semacam itu tak lebih dari seorang pengecut yang disebut dayut. Sangat berdosa tentunya, merasa menghilangkan rasa tanggung jawab yang harusnya ia emban baik dunia maupun akhirat. Suami yang bagaimana kamu itu, Mas? Suami tidak bertanggung jawab pada istrinya, begitu? Sejujurnya, Naya sedikit gugup menanggapi sikap sang suami. Baru kali ini ia melihat kemarahan di wajah Adrian selama 5 tahun menjadi istrinya. Namun, egonya membawa keberanian Naya hingga melebihi ucapan keras sang suami. Ia tidak peduli kesalahan yang diperbuatnya. Bagi Naya, kebahagiaan materi adalah hal utama. Jadi, walau kemarahan Adrian sejak awal pernikahan baru ia lihat hari ini, tidaklah penting. Karena di mata Naya, Adrian bukan lagi apa-apa. Kebangkrutan perusahaannya tidak lagi membuat laki-laki itu pantas untuk dihargai, pikir Naya. Tapi aku masih tanggung jawab sama kamu, Nay. Rumah yang aku sewa ini tanggung jawab yang bagaimana kamu, Adrian, dengan memberi istrimu kelaparan? Sejak tadi kamu sebut itu tanggung jawab? Hah? Nelly, ibu mertua, menyela ucapan Adrian dengan cepat. Tanpa malu dia berdiri bersandar pada kusen pintu kamar yang anak dan menantunya tempati. Selalu saja ibu mertua ikut campur setiap kali Adrian menjelaskan agar istrinya mengerti akan kondisi saat ini. Bukan menjadi pendingin suasana, dia justru menjadi kompor yang terus memanas-manasi hati putrinya. Ya, Nelly mulai menjadi pengganggu di rumah tangga Adrian dan Naya setelah mengetahui menantu kebanggaannya telah bangkrut. Jika sebelumnya dia akan lebih menasihati Naya untuk tidak melawan ucapan Adrian, kali ini sebaliknya, wanita parubaya bergaya muda itu selalu memancing emosi dirinya dengan berbagai sindiran yang mengarah pada hinaan. Adrian paham jika suasana sudah seperti ini, ia memilih menyingkir. Sementara sebelum emosinya meledak karena pancingan ibu mertuanya itu, perlahan Adrian keluar dari kamar. Setelah hempasan napas pelan ia keluar, seraya melirik pada Naya yang nampak cuek dengan ponsel di tangannya. Naya, kamu sudah makan? Adrian menghampiri istrinya di teras rumah. Ini aku bawa makanan buat kamu dan ibu. Masih enak kok. Nasi dan lauknya sengaja aku minta pisah waktu beli. Lanjutnya, seraya meletakkan kantong kresek yang ia bawa siang tadi ke samping Naya di kursi panjang yang diduduki. Oh ya, maaf ya sayang, aku masih kurang menjadi suami buat kamu. Hampir 1 menit berlalu, Naya masih diam. Pandangan matanya tidak juga beralih dari layar ponsel di tangan, atau sekedar berucap sekata dua kata, walau tanpa menatap lawan bicaranya. Bahkan pegangan tangan Adrian buru-buru dia tepis. Mungkin Naya masih marah karena kejadian sore tadi. Tapi marah dengan alasan apa? Adrian bahkan tidak merasa menyakiti hati istrinya. Walau nada bicara istrinya sedikit meninggi, setidaknya ia masih mengontrol emosinya. Lalu marah kenapa? Kemiskinan yang mendadak? Mungkin iya. Adrian menghela napas kasar sebelum kemudian beranjak masuk ke dalam. Ya sudah, Nay, itu hakmu jika masih marah padaku. Tapi aku harap kamu bisa mengerti dengan kondisi yang kita alami ini. Aku juga tidak ingin berada di situasi seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi? Kita hanya perlu belajar untuk sabar melewati kesulitan ini. Saat Adrian mulai melangkah, terdengar suara langkah kaki berlari dari dalam ruang, disertai teriakan memanggil nama Naya, yang membuat ia mendadak panik. Khawatir ada sesuatu yang terjadi dengan ibu dari istrinya itu. Walau sikap menjengkelkan hati Adrian, setidaknya ia masih punya rasa empati. Ada apa, Bu? Tanyanya bernada khawatir. Naya,
Bukannya menyahut, ibu mertuanya bahkan tidak menatap Adrian. Wanita itu melewati menantunya dengan terus memanggil nama putrinya. "Lihat ini, Nay. Ini tas bagus. Bagus banget. Murah lagi. Cuma 500.000. Uang kamu yang sisa 4 juta masih ada kan?" Adrian yang memilih melanjutkan langkah masuk ke dalam rumah seketika terhenti saat mendengar ucapan mengejutkan ibu mertuanya itu. Menoleh cepat menatap reaksi Naya yang nampak salah tingkah, menyadari suaminya masih bisa ia lihat dari balik kaca jendela yang juga sedang menatap dia. Dan selesai, teman. Kirain apa? Tadi teriak, ternyata ya udah. Kita tunggu aja kelanjutannya di bab berikutnya. Bye.